Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'alli fihi nasiban min rahmatikal wasi'ah. Wahdini fihi libarahinika sati'ah. Wa khudh binasiyati ila mardatikal jami'ah. Bimahabbatika ya amalal mushtaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Ini tentang ketuhanan. Bagaimana cara mengatasi keraguan dan kebimbangan dalam agama? Maksudnya mungkin dalam Tuhan. Tuhan itu kan kalau orang umum itu dan mungkin sebagian orang itu tak bisa meyakinkan dirinya tentang keberadaan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa yang katanya ada di mana-mana. Tapi untuk menjangkaunya, keberadaannya itu susah dipahami. Nah, karena susah dipahami, akhirnya timbul keraguan. Benarkah ada seperti itu? Ya, ini memang pertanyaan yang sebenarnya masuk dalam kelompok pertanyaan klasik ya, yang selalu diulang-ulang dan memang karena mungkin belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya memang pertanyaan ini dari waktu ke waktu terus bergulir dan tidak pernah berhenti ya, selalu muncul ke permukaan. Ya, dan itu menurut saya beralasan ya, karena mungkin penjelasan tentang keberadaan Tuhan belum dijelaskan sedemikian rupa sehingga orang itu bisa sampai pada kepuasan ya secara pemikiran tentang keberadaan Tuhan. Saya akan menyampaikan hal-hal yang sederhana dulu. Kalau kita sebagai contoh namanya melihat sebuah buku, ya, buku yang ada judulnya, ada temanya, ada daftar isinya. Buku itu ditulis dengan tema tertentu, ya, dengan ulasan-ulasan tertentu. Ya, artinya buku diciptakan dengan tujuan kan. Jadi buku itu ada pendahuluannya, ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, ya. Kemudian ditutup dengan epilog, ya. Tentu ketika kita melihat sebuah buku, tidak perlu kita paham bahwa ada mesin cetak yang mencetak buku itu. Ya, kita tidak perlu datang ke percetakannya. Kita sudah paham bahwa ini adalah hasil kerja percetakan. Sudah pastilah ada seseorang yang menulis buku ini. Ya, tanpa kita perlu mengenal siapa penulisnya. Ya. Dengan kita melihat buku yang rapi seperti itu, dengan tema tertentu, dengan pendahuluan, bab 1, bab 2, hingga epilog, ya, dengan bahasa yang indah, tertata, rapi, ya, pastilah kita langsung bisa paham bahwa buku ini pasti ada penulisnya. Ya. Tidak ada orang yang kemudian ketika melihat buku, ya, yang seperti tadi ya, dengan kriteria seperti tadi, bukan buku yang acak ya, buku yang memang betul-betul bermakna, bertujuan, punya tema. Kemudian orang ini, oh ini buku ini adalah hasil dari ribuan atau ratusan ribu huruf ya, yang dimasukkan di mesin molen kemudian diputer, kemudian ketika dikeluarkan dari mesin molen itu, kemudian terciptalah buku ini. Tidak ada orang yang berpikir seperti itu. Pastilah ada yang menulisnya, ya. Kemudian ada yang mencetaknya, ya. Ada yang mendesain covernya dan seterusnya sampai
terjadinya sebuah buku. Meskipun kita tidak pernah tahu siapa penulisnya, di mana percetakannya, bagaimana cara mencetaknya. Kan kita kalau dapat buku kan kita tidak tahu semua, kita hanya dapat buku itu aja. Tapi dari kita dapat buku itu kita bisa paham bahwa di balik ini ada yang mengkreasi untuk terciptanya buku itu. Kalau buku yang sederhana dengan kerapian yang seperti itu aja, tanpa kita perlu melihat penulisnya, percetakannya, kita kemudian yakin bahwa ada penulis, ada yang mencetak dan sebagainya. Bagaimana dengan alam semesta yang penuh keteraturan ini? Ya, artinya kita tidak perlu melihat atau paham bahwa penciptanya seperti apa. Pastilah ini ada yang menciptakan. Pastilah yang menciptakan itu punya kuasa, punya kepandaian, punya kedetailan, ya kan, punya kejelian dan punya segala kesempurnaan. Kalau kita melihat dunia yang luar biasa ini, pastilah di balik dunia yang teratur ini ada pengatur yang luar biasa. Semakin luar biasa dunia, maka semakin luar biasa pengaturnya. Contoh lain namanya, kita ada di sebuah rumah sekarang ini. Saya mau tanya kepada Anda, tanya saja saya. Anda tahu kapan rumah ini dibangun? Boleh jadi Anda tidak tahu. Anda tahu siapa arsiteknya? Boleh jadi Anda tidak tahu. Kira-kira untuk terbangunnya rumah ini dibutuhkan berapa orang? Yang mengerjakan rumah ini berapa orang? Ya, tidak tahu kita kan. Dan di setiap rumah yang kita, kecuali kalau rumah kita sendiri ya, kita yang bangun sendiri. Tapi di setiap rumah yang kita temui, di mana-mana kita tidak tahu kapan dibangunnya, tepatnya kapan dibangunnya. Siapa yang punya rencana, siapa arsiteknya. Tapi meskipun kita tidak tahu semua itu, bahkan kita tidak pernah ketemu satupun dari tukangnya, kita pasti meyakini bahwa di balik berdirinya bangunan pasti ada tukang yang bekerja. Ada arsitek yang menggambar. Ya kan? Ada biaya yang dikeluarkan. Dan seterusnya. Tanpa kita tahu semua itu. Artinya keberadaan rumah ini sudah mengantar kita pada adanya yang membangun rumah itu. Dan boleh jadi sampai kita pun mati, kita tidak pernah ketemu siapa yang bangun rumah ini. Tapi hal itu tidak kemudian menjadikan kita tidak meyakini bahwa ada pencipta, ada yang membangun rumah ini. Sama dengan alam semesta. Hal yang sederhana adalah bahwa keberadaan alam ini, konsekuensi logisnya adalah ada yang mengatur dan mencipta. Saya kira itu untuk jawaban yang paling sederhana, dan kalau jawaban ini mampu kita renungkan dengan baik, maka besar kemungkinan keraguan akan hilang. Saya akan lanjut sedikit dengan cerita yang terjadi antara Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dengan seorang tabib dari India. Dialog ini menarik. Tabib itu dalam dialognya dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dia berkata bahwa saya sebenarnya ingin percaya pada Tuhan, tapi apa daya, saya tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tidak merabanya, saya tidak pernah tahu. Ya, Imam Ja'far memberikan jawaban sederhana. Masa hal yang teratur seperti ini tidak ada yang mengaturnya? Kata tabib itu, ya saya yakin ada yang mengatur, dan yang mengatur ya alam itu sendiri. Karena saya ketika menanam tanaman itu, saya melihat tanaman itu tumbuh dengan sendirinya. Saya tidak melihat tangan Tuhan. Ya, saya tidak menafikan bahwa ada yang mengatur, tapi yang mengatur ya dia sendiri, ya alam itu sendiri. Yang saya heran, kenapa kamu kemudian bisa meyakini Tuhan sementara kamu tidak melihatnya? Kalau saya, kan saya melihat ini kan perkembangan dan tumbuh kembangnya tanaman. Saya tidak melihat tangan Tuhan, saya melihat dia ada dengan sendirinya. Kemudian kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, berarti kamu ingin mengatakan bahwa alam ini mencipta diri mereka sendiri. Kata si tabib, kenyataannya seperti itu. Saya tidak melihat tangan Tuhan. Ya, maka saya tidak bisa punya kesimpulan kecuali bahwa alam ini ada dengan sendirinya. Berarti alam itu menciptakan dirinya sendiri. Imam Ja'far kemudian tersenyum. Karena tidak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Sekarang saya tanya sama kamu, wahai tabib. Sebelum alam itu menciptakan dirinya, dia sudah ada atau belum ada? Kalau kamu katakan dia sudah ada, kenapa dia menciptakan dirinya lagi yang sudah ada? Kalau kamu katakan belum ada, bagaimana ketiadaan menghasilkan keberadaan? Jadi ketahuilah, wahai tabib, bahwa sesuatu yang pernah tidak ada pasti bergantung pada pencipta. Karena sesuatu tidak mungkin mencipta diri mereka sendiri.
Saya kira itu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.